Baik, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang sistem gerak hewan. Nah, ada yang tahu apa itu sistem gerak hewan? Kalau belum tahu, kita pelajari sekarang. Nah, apa itu sistem gerak hewan? Tapi sebelum kita masuk ke sistem gerak hewan, kalian harus tahu dulu apa itu bergerak. Nah, apa itu bergerak? Bergerak adalah suatu kegiatan berpindah tempat. Nah, bergerak ini juga merupakan salah satu sifat makhluk hidup. Bagaimana hewan dapat berpindah tempat? Yaitu dengan menggunakan alat gerak. Nah, dapat berupa kaki, sayap, sirip, atau alat gerak lainnya. Jadi, apa itu sistem gerak hewan? Sistem gerak hewan adalah serangkaian bagian tubuh hewan yang membentuk suatu sistem dan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya, yaitu bergerak. Dalam hal ini, tulang, otot, dan sendi akan bekerja sama untuk membuat tubuh hewan dapat bergerak. Dapat juga karena adanya tambahan bagian tubuh hewan yang lainnya yang mendukung gerak hewan tersebut. Nah, contohnya yaitu adalah selain adanya tulang, otot, dan sendi, burung dapat terbang karena mempunyai susunan bulu yang kuat dan kokoh. Nah, gerak hewan kali ini kita akan membahas yaitu gerak hewan yang di air, gerak hewan yang di udara, dan gerak hewan yang ada di darat. Tentunya, salah satu contoh hewan yang bergerak di air adalah ikan. Mari kita bahas. Nah, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, lingkungannya ini adalah air. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air yaitu adalah bentuk torpedo atau streamline. Nah, contohnya seperti ikan koi yang ada di samping itu ya, yang di pojok bawah. Baik, kita lanjut ke gerak hewan di air yang selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu adalah ikan aligator. Nah, ada yang tahu ikan aligator? Nah, itu wujudnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ini dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengah. Nah, maksudnya sirip pasangan itu sirip yang di belakang, yang di bawah apa? Yang di bawah kepala ya, maksudnya itu yang di samping. Nah, yang sirip samping maksudnya. Nah, ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Karena apa? Karena biasanya ikan jenis ini itu bergeraknya kurang, maksudnya lambat. Nah, itu karena biasanya itu jenis ikan ini tidak dapat bergerak dengan cepat. Nah, jadinya cocoknya itu di terumbu karang karena untuk bersembunyi. Kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah gerak hewan di udara. Nah, contohnya kalian pasti sudah tahu ya, apa? Yaitu adalah burung. Nah, bagaimana bisa seekor burung dapat melayang di udara? Apakah gravitasi bumi tidak berpengaruh kepada burung? Nah, gravitasi adalah masalah utama yang disebabkan oleh yang dihadapi. Maaf, saya ulangi ya.
Ya, jadi gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Nah, contohnya itu burung. Kenapa bisa terbang? Nah, karena tubuh burung itu harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu kelebihan burung adalah untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayapnya. Ternyata prinsip ini sama diterapkan ternyata prinsip ini sama yang diterapkan pada pesawat terbang. Nah, contohnya di gambar itu. Selanjutnya yaitu adalah sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Nah, struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Maaf ya, saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, disebut airfoil. Nah, bisa dilihat sendiri tulisannya seperti di PPT. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah, sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu adalah aksi reaksi. Ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Kita sudah membahas hewan yang di air, yang di udara. Sekarang kita masuk ke hewan yang di darat. Nah, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Sebagai contohnya, yaitu adalah gajah dan kerbau. Kalau dilihat, mereka kan mempunyai tubuh yang besar. Nah, kenapa masih bisa bergerak ya? Nah, karena mereka itu mempunyai kekuatan otot dan tulang. Nah, jadi kerangka mereka itu kuat. Nah, bagaimana? Kita akan membahasnya. Mereka memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Nah, struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau inilah yang membuat mereka dapat bergerak dengan lincah. Kita lanjut hal lainnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang sangat ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Nah, ini ada fakta menarik. Nah, ternyata gajah itu mempunyai kecepatan gerak yaitu adalah 25 km per jam. Sedangkan jerapah 60 km per jam, kerbau 50 km per jam, kijang 97 km per jam, dan kuda yaitu adalah 76 km per jam. Kita masuk selanjutnya yaitu adalah klasifikasi hewan. Nah, menurut jenisnya hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, dan avertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Secara sistem gerak, hewan vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama. Nah, keduanya berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh, meskipun cara gerak dan berpindah antara hewan satu dengan lainnya berbeda-beda. Sebab dipengaruhi oleh asal habitatnya. Nah,
Juga bagaimana mereka bergerak seperti halnya hewan yang hidup di air, darat, dan juga udara. Kita akan membahas yang vertebrata. Yang avertebrata mungkin pertemuan selanjutnya ya. Nah, vertebrata. Ciri utama hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi sebagai penopang berat badannya. Otot dan tulang saling menempel membentuk struktur endoskeleton. Berikut adalah kumpulan sistem gerak hewan vertebrata. Nah, yang salah satu contohnya kita masuk ke ikan. Nah, ikan itu masuk ke kelas Pisces. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan memiliki sirip yang membuatnya dapat berenang bebas ke sana kemari dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit dan seefisien mungkin. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang berada di sisi kiri dan kanan, serta sirip ekor di bagian belakangnya. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar bisa dengan mudah bergerak ke depan. Selain itu, ada lagi sirip tengah, yaitu sirip yang terletak di atas tubuh ikan. Ikan yang hanya menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan biasanya tidak dapat berenang cepat. Nah, seperti yang di awal tadi. Sehingga mereka itu cocoknya itu di terumbu karang. Nah, tujuannya untuk bersembunyi. Nah, pada saat ikan berenang, ikan akan menimbulkan gelombang. Nah, bentuk tubuh ikan mempengaruhi timbulnya gelombang. Yang membuat berbeda adalah bentuk dan kelenturan tubuh ikan. Berdasarkan bentuk, pergerakan badan ikan sehubungan dengan gerak renang ikan dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu anguilliform, ostracoform, dan carangiform. Nah, apa itu? Mungkin ini istilah baru ya buat kalian. Kita kali ini akan membahasnya. Nah, masuk ke anguilliform. Anguilliform atau bentuk sidat yaitu ikan yang bergerak seperti ular merayap. Nah, bisa dilihat itu contohnya itu adalah ikan sidat. Ikan sidat sendiri bentuknya seperti ular ya. Nah, sehingga apa dampaknya? Yaitu adalah gelombang badan nampak jelas dengan amplitudo yang besar. Selanjutnya yaitu adalah ostracoform. Nah, ostracoform atau bentuk ikan buntal atau bahasa Inggrisnya adalah trunkfish, yaitu ikan yang berenang dengan kibasan ekor yang cukup besar. Nah, sehingga nampak ekor seperti dayung. Nah, jika kalian perhatikan, gerak ikan buntal ini yang untuk bergerak itu hanya sirip ekornya. Nah, sirip ekor, jadi badan sama kepala itu diam. Nah, jadi pada saat ikan buntal berenang hanya dengan menggerakkan bagian ekor dan sirip samping saja. Kita masuk ke carangiform. Carangiform atau bentuk dongkrak, yaitu ikan yang berenang dengan kendali maju ke depan oleh ayunan batang ekor. Nah, bentuk carangiform ini merupakan bentuk umum dari kebanyakan ikan-ikan komersil. Nah, seperti contohnya itu adalah ikan bawal. Nah, ada lagi mungkin yang tahu ikan emas, ikan nila. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh carangiform. Kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah kelas Aves. Nah, Aves itu seperti burung emprit atau burung elang. Nah, seperti di contohnya itu burung elang ya. Nah, burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Sayap burung tersusun dengan bentuk kerangka yang kuat dan ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan struktur otot yang kuat. Struktur tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan dorongan gaya angkat yang cukup besar ketika burung hendak terbang.
Bulu pada tubuh burung pun sangat berpengaruh terhadap kemampuan terbang burung. Namun selain itu, tubuh burung dilengkapi dengan sayap yang kuat dan otot yang kuat. Nah, salah satunya yang merupakan faktor dari burung dapat terbang yaitu adalah adanya otot dada yang kuat, yaitu adalah otot pectoralis mayor dan otot pectoralis minor. Nah, yang atas itu adalah yang pectoralis mayor, yang bawah kiri itu adalah pectoralis minor. Nah, pectoralis mayor yaitu adalah merupakan otot yang terdapat pada bagian dada dan berfungsi untuk menarik sayap ke bawah. Jadi waktu burung naik ke atas atau mau terbang itu yang bekerja adalah pectoralis mayor. Nah, sehingga kepakan sayap itu memberikan dorongan yang kuat untuk burung dapat ke atas. Nah, pectoralis minor merupakan otot yang berfungsi menarik sayap burung ke atas. Nah, jadi mayor itu ke bawah untuk naik dan pectoralis minor itu untuk yang ke atas. Nah itulah jika otot ini bekerja sama itu bisa terjadi gerakan seperti kepakan sayap pada saat burung terbang. Nah, ayam itu kan masuk ke aves, tapi kenapa tidak bisa terbang ya? Nah, kenapa? Nah, hal ini disebabkan karena ayam tidak memiliki struktur sayap dan bulu yang kuat, sehingga sayap ayam tidak sanggup mendorong tubuh ayam untuk terbang lama. Bulu ayam yang kurang kuat juga menjadi faktor kenapa ayam tidak bisa terbang. Nah, kalaupun ayam bisa terbang itu cuma ya nggak tinggi, maksudnya itu nggak bisa seperti burung-burung yang lainnya. Kalaupun bisa terbang tinggi, mungkin ayam itu akan rontok karena bulunya itu tidak kuat seperti burung pada umumnya. Nah, kalau burung unta, burung unta kan juga termasuk burung, tapi tidak dapat terbang. Karena apa? Karena ukuran burung unta yang besar dan berat, sehingga sayap tidak memungkinkan untuk dapat mengangkat burung unta bisa terbang. Sehingga burung unta memanfaatkan kakinya yang kuat untuk berlari. Nah, jadi bergeraknya itu memanfaatkan kakinya yang kuat. Kita masuk ke kelas amfibia. Nah, contohnya itu adalah katak. Kenapa katak itu bisa bergerak? Nah, karena konstruksi tulang katak sendiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak itu mereka saling bekerja sama. Jadi tulang-tulang ini bisa membentuk sistem, yaitu adalah sistem gerak. Nah, amfibi memiliki sistem baik itu di bahu, siku, tangan, lutut, pinggul, pergelangan kaki, dan sendi. Itulah yang membuat hewan amfibi seperti katak bisa melompat. Nah, karakteristik tulang tengkorak katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Walaupun tulang kepala katak sangat ringan, namun kuat. Selain itu, postur badan katak juga ditopang oleh tulang belakang. Fungsi tulang belakang yaitu adalah untuk menahan berat tubuh bagian depan dan bagian belakang katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan struktur otot yang kekar dan padat, dilengkapi selaput yang memudahkan untuk berenang. Dengan adanya selaput renang, katak dengan mudah dapat bergerak lincah di dalam air. Kita masuk ke kelas reptil. Nah, reptil itu kan identik dengan ular. Nah, sebetulnya kelas reptil itu tidak hanya ular, yaitu ada kadal, tokek, buaya, iguana. Nah, itu termasuk ke dalam kelas reptil. Kita
kita itu mungkin cuma taunya ular. Nah, karena kita sering melihat ular ya, karena kita masih hidup di pedesaan. Nah, contohnya ular yang memiliki sistem gerak merayap atau melata baik di atas tanah, air, pohon, maupun pada saat berenang di air. Struktur tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Nah, contoh lainnya adalah komodo, hewan yang termasuk ke dalam hewan purba tapi masih ada. Nah, kalau kalian tahu Pulau Komodo, nah di situ tempat hidupnya. Itu banyak sekali komodo di sana. Nah, sistem otot komodo tergolong rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan dengan mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Bentuk tulang kadal yaitu terdiri dari, maaf itu salah ketik ya, maksudnya bentuk tulang komodo yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan pada tulang rusuk komodo terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan komodo bergerak dengan cara meliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Nah, kita masuk yang selanjutnya, masuk ke pembahasan mamalia, kelas mamalia. Nah, contohnya itu mungkin kalau yang di sekitar kita kucing, anjing, sapi. Nah, itu termasuk ke kelas mamalia. Yang lainnya itu ada banteng, paus, dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu adalah citah. Nah, citah ini memiliki kerangka tulang yang kuat dan kokoh untuk menopang tubuhnya. Di samping tulang yang kuat, ototnya pun juga kuat dan elastis yang terhubung secara langsung dengan kerangka tulang. Oleh karena itu, citah ini dapat berlari dengan sangat kencang dibanding mamalia yang lain. Pada saat citah bergerak, maka kaki citah paling belakang memberikan dorongan agar dapat memberikan gaya dorong maju ke depan. Kencang atau lambatnya citah berlari bergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan gaya dorong. Nah, baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya persilahkan ya. Ada yang ingin bertanya? Baik, bisa sekretaris. Nah, minta tolong sekretaris dicatat ya pertanyaannya untuk kita diskusikan. Terima kasih.